lihat Mbak Sinta sudah balik lagi jadi muslim sekarang, muslimah. Iya. Nah, itu setelah kapan? Itu setelah sebenarnya saya ingin kembali jadi muslim itu udah 3 tahun yang lalu, Mas. Iya, karena saya ada rasa kecewa ya di hati ya. Sudah pindah agama tapi nggak malah bener, Nggak justru dapat kebahagiaan di situ. iya, nggak ada kebahagiaan sama sekali di situ. Jadi rasa kecewa saya tuh besar banget, ingin kembali ke menjadi muslim ya. Oke. Ya syukur alhamdulillah Masa sudah kembali Iya. Mbak Sinta, tapi saya masih mau balik lagi pertanyaan yang kisah lamanya Mbak Sinta ini, Pak Ustadz. Mbak Sinta kan udah tahu Mbak Sinta sebenarnya nggak mau melakukan itu kan, yang dijual itu. Iya, Ya. pasti itu. Nggak mencoba untuk berusaha melarikan diri atau bercerita lagi ke siapa gitu. Saya sudah pernah mencoba buat lari. Tapi kalau saya pernah memberontak juga. Tapi saya selalu disekap, Mas. Selalu disekap di rumah. Kalau saya mencoba kabur, pasti ditendang, diseret, dipukul, begitu terus tiap hari. Kemana kamu? Berani-beraninya kamu kabur ya? Kamu nggak bakal bisa mengeluarkan kamu terlarang sama aku. Kamu tetap sama aku. Aku mau pergi dari sini. Aku udah gak tahan lagi sama kamu, Mas. Kamu manusia jahat, Mas. Kamu Kabur, Mas. Buka, Mas. Buka. Mas, buka, Mas. Walau kamu berteriak, tidak ada kalian yang akan dengar kamu. Buka, Mas. Saatnya gini Pak Ustadz, saya mau nanya, baik lagi ke soal tadi orang tua sudah memutuskan keluarga, karena kan dia juga bingung harus kemana lagi ini. Yang dilakukan kedua orang tuanya itu tepat, atau memang sebaiknya seperti apa Pak Ustadz? Ketika mendapati anak melakukan hal seperti itu. Memang salah satu tugas orang tua adalah merawat dan menjaga anaknya, dan juga menuntun anaknya untuk tetap berada pada akidah yang sama dengan orang tua. Bisa jadi orang tua sampai pada kesimpulan memutuskan hubungan dengan Mbak Sinta disebabkan ketika itu sudah diajak, mungkin saya mau tanya, apa sudah sempat diajak untuk jangan melanjutkan hubungan waktu itu? Mbak Sinta gimana waktu itu? Sudah ditahan sama orang tua kan untuk tidak melanjutkan pernikahan atau apa, tapi tetap melaksanakan karena mungkin cinta yang begitu dalam kepada dulu sempat ditahan sama orang tua untuk jangan menikah, tapi tetap dilanjutkan. Mungkin tadi sempat Mbak Sinta ngomong begitu kan? Iya. Sempat sempat ditahan juga, dilarang sama orang tua, sempat dilarang juga. Jadi akhirnya orang tua mungkin sudah hands up, sudah angkat tangan dia ketika dia sudah berusaha untuk menahan, berusaha untuk meminta anaknya untuk tidak melanjutkan hubungan. Mungkin pada waktu itu karena gelora cinta yang begitu kuat sehingga akhirnya cinta nafsu yang begitu kuat sehingga akhirnya mengikuti keinginan pasangannya sehingga akhirnya keluar dari akidah itu. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah kembali kepada Islam. Yang saya mau tanyakan, kan berapa kali ini kan tidak berhasil, mau melarikan diri tidak bisa, mau menghindar tidak bisa, tapi at least sekarang sudah bisa nih. Waktu bisa itu apa penyebabnya? Tiba-tiba bisa lepas dari cengkraman suami yang begini kejam. Ya saya pulang ke kampung karena pas itu ada telepon dari kakak, diam-diam kakak menelpon kalau ibu sedang sakit waktu itu. Lalu saya diam-diam pas ada kesempatan, mungkin udah jalannya Allah ya Pak Ustadz, saya akhirnya diam-diam, dia lupa ngunci pintu waktu itu. Ada temennya datang, pas dia keluar sama temannya terburu-buru, dan saat itu saya bisa lari Pak Ustadz.
Saya sudah pernah mau coba bunuh diri juga. Masih ada nih bekasnya di sini Pak Ustadz. Dan saat itu juga sempat tetangga teman-teman dekat juga sempat lihat saya dibawa lari langsung saya ke rumah sakit. Pas dari situ saya cerita sama teman. Pas ketahuan saya cerita ada teman saya di situ, saya dikunci lagi di situ Pak Ustadz. Sama siapa? Sama suami, iya. Dan kakak telepon, ibu sakit. Di situ sudah nggak karu-karuan kan, ya namanya anak ya Pak Ustadz. Mungkin udah jalannya Allah, saya dikasih jalan, saya langsung lari pulang ke kampung Pak Ustadz, diam-diam. Dan tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Saya rasa saya berhusnuzan. Iya. Berarti selama ini bisa jadi orang tuanya senantiasa mengiringinya dengan doa-doa baik. Iya. Jadi bisa jadi sekian tahun tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Walaupun dia murka dan dia marah sama anaknya sekalipun, pasti dia akan mengiringinya dengan doa-doa baik. Iya. Dan bisa jadi doa-doa baik orang tuanya menginginkan anaknya kembali ke pangkuan orang tuanya, kembali ke dalam satu lingkaran akidah bersama orang tuanya. Inilah yang akhirnya melepaskan Mbak Sita ini dari cengkraman suaminya, sehingga akhirnya dapat ketemu dengan orang tuanya, dapat kembali bersyahadat memeluk agama Islam kembali. Nah, hukumnya gimana Pak Ustadz setelah dia pindah agama kemudian balik lagi ke Islam? Jadi kalau ada orang keluar dari Islam, memang dia telah berada pada lingkaran dosa besar dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia kembali pada titik kesadarannya akan kekhilafannya, kemudian dia kembali ke pangkuan Islam, itu dibolehkan. Yeah. Dibolehkan, kemudian syaratnya adalah dia bersyahadat ulang, kemudian dia taubatan nasuha, dia taubat dengan setinggi-tingginya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jadi kita harus yakin Allah dengan Rahman dan Rahim, kasih dan sayang yang begitu tinggi, menerima segala macam bentuk permohonan ampun hambanya. Kekhilafan hambanya ini segera diampuni Allah dengan syarat dia taubatan nasuha. Kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi Allah menghai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Orang yang taubatan nasuha, Allah katakan Allah yukaffir ankum sayyi'atikum. Jadi segala macam bentuk keburukan, kesalahan Allah hapus, Allah tutup semuanya. Dan Allah sayang sama orang yang bertaubat. Allah sayang. Makanya setiap kali Al-Quran kita temukan firman Allah, redaksi Al-Quran. Ketika Allah menyatakan Allah mengampuni, Allah tutup dengan Ghafurur Rahim. Banyak sekali kita jumpai Ghafurur Rahim. Kenapa? Pengampunannya dimahkotai dengan cinta kasih. Kalau kita lihat ada penjahat melakukan kesalahan, dia akan dihukum oleh hakim dan divonis masuk penjara. Dia menebus kesalahannya dengan hal yang menyakitkan, ditahan sekian tahun. Tapi Allah ketika ada seorang hamba pendosa datang kepadanya mohon pengampunan, diampuni sama Allah. Tapi ketika hambanya datang dengan benar-benar serius, Allah mengampuninya dengan mahkota kasihnya tanpa menyakitkan. Ghafurur Rahim, mengampuni dengan penuh cinta kasih. Itulah Allah Subhanahu wa taala.